Jadi kami informasikan bahwa tadi pagi sampai siang ini tadi beredar info yang kurang tepat atau tidak sesuai, di mana ada kabar seorang anak balita umur 3 tahun meninggal dunia dari Rumah Sakit Sarjito. Dia dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Sarjito. Kemudian di situ disampaikan bahwa ini adalah pasien yang kemarin sudah diinformasikan positif. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kabar tersebut tidak benar. Itu hoaks yang beredar di masyarakat begitu. Nah, yang benar adalah pasien ini masih dalam kondisi sehat. Tidak kondisinya makin membaik, sudah tidak panas, tidak sesak, tidak batuknya masih ada batuk kecil-kecil gitu posisinya, sehingga masyarakat kami menghimbau jangan termakan isu-isu yang seperti itu, karena yang informasi yang tidak benar tersebut dapat meresahkan masyarakat. Ini yang perlu kita himbau kepada masyarakat untuk selalu cerdas menerima setiap informasi yang masuk. Ya, kita memang sangat berharap pasien ini segera sembuh, begitu hasilnya bisa segera kita lihat, nanti ada proses percepatan kesembuhan gitu ya. Kita alhamdulillah juga kedua orang tua yang saat ini ikut dalam satu ruangan isolasi itu alhamdulillah tadi malam sudah dinyatakan negatif, tidak ada corona pada keduanya. Nah, ini artinya bahwa walaupun itu berdekatan dengan pasien positif corona, nyatanya kedua orang tuanya tidak kena corona, hasilnya negatif dari corona. Nah, ini. Bisa jadi orang yang negatif, dia jalan-jalan ketemu orang lagi, dia kena bisa lagi. Inilah kenapa dia bisa negatif, imun tubuhnya mungkin bagus, ya toh? Kekebalan tubuhnya bagus itu. Prinsip adalah pernah nggak dia itu memasuki wilayah yang memang sudah penyebarannya ada, gitu. Misalnya dari negara-negara terjangkit atau dari wilayah terjangkit. Itu prinsipnya pertama itu. Kemudian kedua, ada enggak dia sesak nafas? Itu yang paling penting. Kalau dia tidak sesak nafas, ya bisa saja diabaikan begitu. Kemudian prinsip yang kedua adalah ada enggak dia panas gitu, batuk pilek panas gitu kan. Munculnya itu ada tidak gitu. Nah, di situ prinsip-prinsip utama itu yang harus dipegang gitu kan. Kalau dia tidak pernah bepergian, tidak ini itu ya enggak usah terlalu dirisaukan. Tapi prinsip yang selain itu bahwa kita harus mampu menjaga daya tahan tubuh kita tetap baik. Gitu, cukup istirahat, makan buah dan sayur yang signifikan, seimbang, itu akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Sampai saat ini kalau data di kita yang masuk itu ada 15 pasien, yang positif 1. Ada yang PDP, pasien dalam pengawasan. Ciri utamanya adalah sesak nafas. Karena COVID itu kan ada penyerang di sesak nafas. Kalau dia masih kondisi sehat, nggak ada gejala-gejala tadi, silakan datang langsung ke poliklinik paru.
itu kan. Nanti di sana akan ketemu dokter, di anamnesa, dicari, diperiksa. Bisa jadi dokter nanti menyarankan silakan cek laborat atau silakan cek rongsen radiologi. Nah di sanalah dia langsung menjalankan sana. Atau dokter sudah mengatakan silakan langsung ini swab, kayak gitu. Ya, kalau memang langsung swab itu ya kita swab. Swab itu pengambil sampel di dalam mulut itu swab kayak gitu. Berarti alurnya ke dokter paru tadi, ya. Baru mengikuti Ya, dari sana. itu yang rawat jalan nanti. Yang rawat darurat silakan datang aja ke rawat darurat. Karena kita ada klinik 24 jam namanya. Kita menyarankan karena di Jogja ini ada 4 vaskes rujukan. Tidak harus ke Jogja, ke Sarjito. Silakan ke rumah sakit Jogja atau rumah sakit Bantul, itu silakan. Jadi begini, masalah laborat kita belum bisa menyatakan itu ya, bayar atau tidak, karena dalam kapasitas kebencanaan ini kita belum memikirkan apakah nanti kita ditagih atau tidak. Tetapi yang pemeriksaan di tataran Pemda DIY yang pemeriksaan di Jogja ini, kalau sesuai ketentuannya tidak ada pembayaran. Himbauan kepada masyarakat yang pertama paling utama, jangan menyebarkan berita-berita yang dapat membuat keresahan di masyarakat. Itu jangan, pertama itu. Yang kedua, jangan langsung mudah percaya. Gitu. Berita-berita yang belum tentu kebenarannya, apalagi langsung share ke banyak orang lain. Itu masuk ke ranah undang-undang ITE nanti, ya. Gitu. Karena tolong kami menghimbau pada masyarakat, jadikan masyarakat ini tenang, jangan membuat keresahan di masyarakat dengan berita-berita yang tidak benar tentang COVID ini, ya. Itu yang menjadi. Kemudian yang kedua, jaga daya tahan tubuh ini tetap baik dengan banyak makanan yang seimbang, gitu ya. Tidak hanya sayur buah, karbohidratnya juga seimbang. Itu akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita, gitu.